Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dari mana? Hah? Wal maqalatus salisatu utawi maqalah kang ketelu. Kala ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inna dzurriyyatash syaitani sa'tuhune keturunane setan. Ai aulada iblisa. Tegese piro-piro anak-anake iblis. Ismuhu iku utawi anake iblis, utawi iblis iku Azazilu Azazil. Jadi iblis itu yang sampai membuat Nabi Yuna Adam alaihissalam turun dari surga, maka namanya Azazil. Namanya itu Azazil. Azazil iku tis'atun ono sangat. Azazil itu berarti orang tuanya, anaknya ada 9. Zalitun siji rupane zalitun. Wawasin lan wasin. Ya, santri putra ngerapat sini. Jalannya ditutup, jalannya ditutup. Nah. Walakusu lan lakus. Anak pertama setan namanya Zalitun, anak sulung. Kemudian adiknya namanya Wasin. Lalu anak ketiga namanya Lakus. Wa yuqalu lan den ngendikake Lakis. Lakus itu ya Lakis, Lakis itu ya Lakus. Wa a'wanu lan a'wan. Anak keempat namanya A'wan. Mau diapalin enggak terserah. Kalau anak-anaknya Nabi wajib hafal. Wa hafafu lan hafaf. Wa murratu lan murrah. Bidammil mim kelawan dhammah mim wa tasydhidir ra lan tasydhidir ra wa murrah. Wa kuniyatu iblisa lan utawi kunyahe iblis si Azazil, nama lainnya Azazil adalah Abu Murrah. Jadi Azazil itu nama aslinya, nama panggilannya Abu Murrah. Wa masutu lan masud, wa dasim lan dasim, wa walhanu lan walhan. Jadi iblis itu namanya adalah siapa? Azazil. Nama kata lainnya adalah Abu Murrah. Azazil atau Abu Murrah punya anak 9. Zalitun, Wasin, Lakus, A'wan, Hafaf, Murrah, Masud, Dasim, dan Walhab.
satu persatu sifat dan karakter mereka. Fa amma zalitun, mongko anapun utawi zalitun, fahuwa iku utawi zalitun iku sahibul aswaki, kang duweni piro-piro pasar. Fayan sibu nuli menancapkan sopo zalitun fiha ing dalem aswak, royatahu ing benderae zalitun, aidiwa'ahu tegese benderae zalitun. Nah, anak pertama namanya zalitun. Zalitun itu sahibul aswak, penguasa pasar. Jadi anak pertamanya iblis itu nongkrongnya itu di pasar-pasar, pasar Sumber, pasar Pleret, pasar Jamblang, namanya zalitun. Nah, zalitun tuh yansibu fiha royatahu, si zalitun itu menancapkan bendera-bendera di pasar-pasar. Wa inda ba'dihim, lan ing dalem mungguhe sebagiane ulama, anna hadza satune iki iku yuqalu den ngendikaake lahu kaduwe zalitun zalnabur, zalnabur bizayin maftuhatin kelawan za kang den baca fathah, walamun musyaddadah lan syad lam kang den tasjid zal zalimbur wa ba'daha lan ing dalem sa'use lamun musyaddadah nunun utawi nun bimuwahadatin kelawan den tasjid opo akhiruhu akhire. Wa huwa utawi si zalitun fi kulli sukin ing dalam saben-saben pasar iku yuzayyinu maes-maesi sapa zalitun lil bai'ina kaduwe wong-wong kang ngedol, allaghwa ing dolanan, wal halfa lan sumpah, al kadhiba kang bohong. Wa madhas silhati lan ngalem-ngalem keuntungan, wa tatfi fil kaili lan nikelaken timbangan, wal mizani lan takaran. Nah, tugasnya si zalitun itu datang ke setiap pasar-pasar. Kemudian si zalitun ini bikin para pedagang-pedagang itu suka bohong, suka nipu, lalai. Bagi yang sholat gitu. Lalu tatfi fil kail, ya, dan ini di pasar banyak ya, di pasar banyak. Salah satunya yang punya pasar tuh Bu Kiki punya pasar di Pleret tuh. Ya cerita banyak sama bahwa di pasar tuh orang-orangnya kayak gimana. Dagang itu perbuatan yang baik. Jadi usaha paling baik itu bukan kerja, bukan. Usaha itu maksudnya menghasilkan uang yang paling baik. Yang pertama itu pertanian. Kalau mau berkah uangnya, maka pertanian. Kalau nggak bisa pertanian, kedua peternakan. Kalau peternakan pun nggak bisa, maka ketiga dagang. Jadi dagang itu urutan menghasilkan uang yang ketiga. Gitu. Ajar, jadi pegawai apa dan sebagainya tidak sehebat tiga usaha ini. Apalagi jualannya jualan beras, jualan kebutuhan pokok, jualan lauk, jualan ayam tuh bagus. Kalau orang awam mikir-mikir tuh begini, lah saya mah dagang yang penting mah halal. Itu pernyataannya orang awam.
Jadi kalau orang awam tuh selalu bilang gitu, yang penting halal, yang penting halal. Enggak. Kita anak pesantren jangan bilang yang penting halal. Yang penting berkah. Gitu. Karena halal belum tentu berkah. Tapi kalau berkah pasti halal. Enggak mungkin keberkahan itu ada kalau nggak halal. Halal belum tentu berkah. Contoh nih, contoh. Kita bikin kafe, kita jual kopi, dapat uang dari penjualan kopi. Kira-kira uangnya halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Tapi kafe itu tempatnya wifi. Tahu kafe kan? Tempatnya laki-laki perempuan kumpul. Tempatnya laki-laki perempuan cuak-cuakan. Kita nggak tahu yang datang siapa, istrinya orang apa suaminya orang, apa mahram atau ajnabi. Pada pacaran di kafe kita, pada pacaran. Berarti kita sama saja memberikan fasilitas kepada orang yang maksiat. Uangnya halal tapi nggak berkah. Rental PS halal nggak? Hah? Halal. Yang bilang haram, halal rental PS. Jadi kalau Faiz pengen buat rental PS segede-gedenya juga boleh, nggak apa-apa, halal. Tapi nggak berkah kamu rental PS. Nggak berkahnya gimana? Lawan PS gimana? Buat mainan anak-anak pada nggak sekolah, pada ngaji, nggak pada ngaji. Akhirnya anak-anak yang main ke tempatnya Faiz itu orang-orang yang bodoh-bodoh. Orang-orang yang pengen hiburan doang. Ya kalau misalnya santri sekali-kali main PS nggak apa-apa. Ini mas tiap hari main PS, tangkrang tongkrong, ngabisin duitnya orang tua kan. Nah itu tuh nggak berkah tuh. Bisa dipastikan Bu, rental PS, rental band. Kalau rental band hampir haram. Kenapa demikian? Karena alatul lahwi mahdzur. Alat-alat kayak drum, kayak gitar itu hukumnya haram. Jual belinya aja haram, sewa-sewanya. Gitu. Jadi berkah itu punya pengaruh anak-anak. Kalau kita punya uang yang berkah, nanti bisa jadi uangnya dimakan sama istri, uangnya dimakan sama anak. Nanti dengan uang tersebut nih, istri makin lebih baik, anak jadi baik. Itu berkah namanya. Kalau kamu makan sesuatu, kok habis makan jadinya malas ibadah, malas ngaji, berarti ada masalah pada makanan kamu. Makan kok mau saya malas banget, ada masalah dari makanan kamu, di cross check, dicek. Haram itu bukan babi aja, anak-anak. Jangan dikira haram tuh babi, kudanil, ular, bukan itu aja. Haram itu bisa jadi uang juga, suap itu haram, riba itu haram. Engkau memakan riba dengan engkau memakan babi sama saja. Bedanya kalau babi fisiknya haram, kalau riba penghasilannya yang haram. Jadi kelak nanti kalau udah dewasa nyari usaha, ya usaha buat cari uang tuh hati-hati. Tapi preman-preman di hari ini ngomong begini, jangankan yang halal, yang haram aja nyari uangnya susah banget. Yang haram aja susah banget. Apalagi yang haram aja pengen nyolong aja susah banget, harus digebugin dulu. Kamu nyari uang yang haram di zaman sekarang itu susah banget. Yang haram ya, pengen jual narkoba susah, ketahuan polisi ditangkap, beres krim. Pengen jualan miras juga nggak bisa dijual umum, harus ke toko jamu dulu. Ketahuan Satpol PP minta jatah polisinya nanti. Kalau nggak minta jatah kita ditangkap, dibongkar. Mau jualan orang, tahu jualan orang kan? Perempuan-perempuan dijualin, ya siapa yang mau coba perempuan-perempuan? Angel sekarang tuh nipu orang ya, ketahuan, dioncong kitanya. Jadi haram aja susah, apalagi halal. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a. Rabbi sahil lana fir rizki, ya Allah mudahkanlah kami dalam mencari rezeki. Dari kapan doanya? Dari sekarang.
Dari sekarang tuh doa. Kalau pengen kaya dari sekarang doa. Pengen punya Pajero dari sekarang doa. Pengen husnul khotimah dari sekarang doa. Pengen surga firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah surga, maka mintalah sekalian firdaus. Nah sekarang jangan nggak pernah doa. Doa mumpung ada di pondok. Subuh, sholat, duhur, sholat, habis sholat tuh doa. Mintanya terus-terusan. Ya Allah Pajero. Duhur ya Allah Pajero. Asar ya Allah Pajero. Maghrib ya Allah Pajero. Isya ya Allah Pajero. Tahu Pajero kan ya? Panas cabai jero, tahu nggak? Ya Allah Pajero ya Allah. Nanti tuh Allah kabulkan tuh pasti asal terus-terusan. Asal terus-terusan. Ya Allah jadikan Naura istriku. Ya Allah jadikan Naura istriku. Terus-terusan. Jangan cuma sekali aja. Kalau kamu mau ya. Kalau pengen dikabulkan itu doanya itu kontinu, istiqomah. Kamu mau apa? Sekarang minta. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jangan malas berdoa. Dikiranya wiridan yang ampuh. Bukan, doa yang ampuh itu. Terus pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa, Sunda, Indonesia sudah. Kamu nggak bisa Arab. Doanya Jawaan aja. Dikiranya Allah ngomong bahasa Arab aja, nggak begitu. Allah itu mengerti semua bahasa kita. Minta angkat tangan, ngadep kiblat, minta sama Allah. Wudhu bagus, tidak wudhu nggak apa-apa. Begitu ya Allah, lancarkanlah rezekiku ya Allah. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit. Hindarkanlah kami dari kanker, dari stroke, dari jantung, dari paru-paru, dari ginjal, dari tumor, dari liver, dari lambung. Minta sama Allah. Kalau netizen, Pak Ustadz, kira-kira amalannya apa yang bagus? Amalan itu doa. Habis sholat, sudah doa habis sholat. Amalan terampuh mah kamunya rajin doa, enggak habis sholat. Ya anugerahi saya istri yang solehah. Karuniakan saya anak-anak yang soleh. Karuniakan saya tetangga-tetangga yang baik. Itu doa caranya. Nah dari sekarang minta doa agar rezekinya itu halal dan berkah. Itu ya, halal dan berkah. Nah yang berkah itu ciri-cirinya apa? Yang berkah itu jualan sesuatu, yang sesuatu itu bisa untuk kebutuhan sehari-hari, itu berkah. Contoh, jualan beras. Berkah tuh. Ngerti ya? Jualan beras. Kalau jualan boneka berkah enggak? Jualan boneka. Ya, jangan bilang enggak dulu. Boneka enggak ada buat orang tua kan? Boneka tuh buat anak kecil. Mainan boneka tuh buat menghibur anak kecil. Jadi bagus-bagus saja. Tapi nggak tahu berkah apa enggak. Tapi kalau beras, jualan air galon, jualan baju tuh berkah tuh. Bajunya, apalagi alat-alat sholat. Ada sejadah, ada minyak wangi, ada tasbih, itu berkah banget. Karena ngebantu ibadah sih. Gitu, ngebantu ibadah. Jualan ayam, ya sedenglah jualan ayam. Kalau bisa harus jualan ya, jualan. Jangan pikiran kerja terus. Nah, si Zalitun ini membisiki para pedagang, biar pedagang tuh pada suka nipu, pada suka bohong. Di mana? Di pasar tuh. Si Zalitun tuh anak pertamanya Azazil iblis. Sumpah yakin demi Allah ini dari Australia, padahal bohong. Dari pasar Kanoman misalnya. Tapi bisa begitu para penjual-penjual tuh. Amalu Zalinbur utawi amale zalnibur iku ayu farriko nyento memisahkan sopo zalnibur bainar rojul ing dalem antarane wong lanang wa ahlihi lan bapak lan anak keluarga rojul wa yubsiru lan ngatonake
sapa zalnibur ar-rajula ing wong lanang uyuba ahlihi ing pira-pira aibe keluargae. Nah, zalitun itu ada istilah lain namanya zalnibur. Nah, zalnibur itu tugasnya itu memecah belah antara seseorang dengan keluarganya. Jika kamu tidak merasakan, wa qulil hamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau kita suatu ketika cerai dengan istri kita, atau orang tua kita cerai dengan pasangannya, itu berarti udah kesetanan. Namanya zalnibur. Kalau bukan zalnibur namanya dasim nanti. Dasim atau zalnibur itu punya tugas memisahkan antara seorang suami dan istri. Cerailah intinya. Wa yubsiru ar-rajula uyuba ahlih. Dan tugasnya zalnibur itu memperlihatkan kepada seorang suami aibnya istri. Nih, istri kamu jelek, istri kamu bodoh nih, istri kamu nggak hebat nih, istri kamu, nah itu tugas zalnibur. Wa amma wathin lan anapun utawi wathin iku fahuwa mongko utawi wathin iku sahibul musibati, sahibul musibati kang anduweni pira-pira musibah. Ismu syaitanin utawi ismu syaitan al musibati kang nurunake musibah iku tabrun. Bifauqiyatin, Nabi nggak tahu artinya. Bimuwahhadatin kelawan muwahhadah ba faraun kemudian ro. Bahwa mongko utawi si tabrun atau wasin iku yuzayyinu maes-maesi sapa wasin asyaha ing bengok-bengok teriak-teriak walat mal khududi lan nampek pira-pira pipi wa nahwihi lan sepadane latmil khudud. Lalu ada setan yang kedua, anak yang keduanya setan namanya wasin. Ya, wasin. Wasin itu setan-setan yang datang ketika manusia mendapatkan musibah. Ah, ini anak santri juga termasuk. Anak santri termasuk. Apa musibahnya santri? Yang enggak ada musibah santri. Kita mendapatkan musibah yang membuat musibah itu diri kita sendiri. Aku pengen tahu ciri-cirinya orang berhasil dengan ciri-ciri orang gagal. Gampang ya, ini tahap awal. Ciri-ciri ada 20 gampang. Tapi ini yang pertama aja kamu inget-inget. Ciri-ciri orang yang gagal dulu. Itu suka menyalahkan keadaan dan suka menyalahkan orang lain. Awas ingat-ingat ya, suka menyalahkan keadaan, suka menyalahkan orang lain. Ciri-ciri orang gagal pertama apa? Suka menyalahkan suka menyalahkan orang. Kenapa kamu di pondok boros? Ya soalnya teman-teman sayanya boros, nyalahin keadaan. Soalnya nggak ada yang nitipin uangnya, soalnya. Ini nih pasti orang gagal. Udah kelihatan orang gagal. Kenapa kamu nggak betah di pondok? Soalnya ada yang ngebully orangnya ini. Nah, pasti orang gagal. Nyalahin keadaan, nyalahin. Kenapa kamu nggak pakai kerudung? Soalnya di sini nggak ada kiainya, nyalahin keadaan. Soalnya di sini nggak ada pengajian, nyalahin keadaan. Soalnya di sini nggak ada musola, nyalahin keadaan. Soalnya di sini tetangganya toksik semua, jadi saya ikut-ikutan, nyalahin keadaan. Gitu kan? Kamu kenapa nggak pakai kerudung? Soalnya disuruh sama suami saya, nyalahin orang kamu sudah. Pokoknya kalau ada orang yang suka mengeluh terhadap dua hal, satu nyalahin keadaan, dua nyalahin orang, berarti itu ciri pertama sudah. Gak bakal jadi orang berhasil di dunya wal
Nah, di dunia nggak berhasil, di akhirat nggak berhasil. Nggak ada ceritanya presiden, gubernur, pejabat tinggi lalu suka ngomel-ngomel mulutnya begitu, nggak ada ceritanya. Yang ada itu introspeksi diri. Yang salah itu saya, kenapa saya nggak kuat? Yang salah itu saya, kenapa saya nggak sabar? Gitu. Yang salah itu saya, kenapa saya nggak bisa mengatasi? Itu ciri orang berhasil. Nah, tapi kalau ciri orang gagal selalu yang disalahin kanan kiri depan belakang. Soalnya di kamar saya ada ini, soalnya di pondok saya ada ini, soalnya ngomongin begituan terus. Kalau ngomongin orang yang penuh dosa bukan di pondok saja, bukan di kampus saja, di tempat kerja banyak, di pasar pirang-pirang, di pabrik isinya orang-orang toksik semua. Kamu di pondok ngadepin orang satu aja nggak bisa, apalagi terminal ngadepin banyak orang. Yang preman-preman semua orang. Lemah hati kita jadinya. Makanya jangan jadi orang yang suka nyalahin orang lain. Orang bandel mah di mana-mana anak-anak. Mau SD, mau SMP, mau SMA, mau kuliah, mau pondok pesantren, mau universitas. Orang nakal mah di mana-mana. Kitanya bisa nggak sabar ngadepin orang kayak gini nih, gitu loh. Paham nggak? Nanti pindah sekolah SD-nya, kenapa ada yang nakal? Udah biarin Al. Karena ada yang nakal. Pindah nih ke MI. Emang di MI malaikat semua isinya? Ada nggak yang nakal kira-kira? Ada. Di MI-nya nggak betah pindah ke SLB gitu. Ke SLB kan? Sekolah-sekolah di SLB kan? Di SLB. Dikira SLB aman, malah digangguin, ngobrol nggak nyambung-nyambung, iya kan? Bingung. Maksudnya gimana ya, SLB orangnya gini semua. Akhirnya kau pengennya nggak sekolah. Kalau nggak sekolah bertengkar terus sama adik kamu rebutan handphone. Ini rebutan handphone. Kamu mau jadi apa? Di SD nyalahin di MI nyalahin orang. Di SLB nyalahin keadaan. Sama adik bertengkar terus. Ini mah bukan orangnya, kaunya yang bermasalah. Kamu yang bermasalah. Paham ya? Yang sekarang jadi orang-orang hebat tuh dulunya melalui proses-proses. Nemuin orang-orang jahat tuh nemuin. Nemuin keadaan-keadaan gak enak tuh nemuin. Mau Imam Syafi'i, mau Bung Karno, mau Gus Dur, mau Pak SBY, mau Pak Prabowo. Prabowo itu 2014 itu nyalon jadi presiden, gagal, nggak nyala-nyalain, daftar lagi 2019, nggak kepilih lagi anak-anak, iya kan? Terus 2024 daftar lagi jadi presiden, jadi akhirnya. Coba kalau kamu gagal sekali, wis lah, kan begitu. Wong lemah mental kita tuh. Mental itu mental serba lemah. Mental serba soalnya ini, soalnya itu, soalnya anu. Ngomong soalnya sayanya belum kuat. Bagaimana caranya kuat? Soalnya saya belum sabar, bagaimana caranya sabar? Ada orang yang biasa nyala-nyalahin keadaan tuh. Pak, saya mau pindah, Pak. Kenapa pindah? Ya minta surat pindahnya aja Pak RT. Iya, kenapa pindah? Aduh, di sini lingkungannya Pak RT nggak pada ngaji. Ya kamunya tinggal ngaji sendiri, apa salahnya? Iya kan? Kamu ngaji sendirian. Kenapa harus ikut-ikutan orang lain? Soalnya tuh di sini tuh orang-orangnya pada nggak pakai jilbab Pak RT. Ya tinggal kamunya pakai jilbab. Soalnya di sini orangnya tukang bohong. Kamunya jangan bohong. Soalnya di sini orangnya nakal-nakal, ya kamunya sabar. Begitu loh. Ya. Baru ini ciri orang berhasil. Kalau kamu tanda pertama aja nggak berhasil, kemungkinan kesananya kamu nggak bisa. Susah jadi orang hebat. Dia apa-apain aja tuh. Iya ya, bener ya. Mondok di sini begitu, mondok di sana begitu, mondok di sana begitu, minimal tergantung orangnya. Apa di luar matolib nggak pinter, bisa kamu pinter. Asal kamunya rajin. Ya matolib meskipun tempatnya kitab atau kalau kamunya malesnya nggak paham-paham.
Kan bukan tergantung apa, tergantung kau. Tergantung kamu. Nih, punya suami aja. Kak Ustadz, saya mau cerai sama suami saya. Kenapa? Suami saya kalau ngomong kasar, cerai lah. Nikah lagi sama laki-laki. Aduh, Pak Ustadz, puyeng banget. Kenapa? Suami saya yang kedua ini main game terus. Cerai lagi. Kawin lagi kan? Sama laki-laki yang ketiga. Aduh, Pak Ustadz, ini suami saya ini nganggur, gak punya kerjaan. Cerai lagi. Ya, kawin lagi sama suami yang keempat. Aduh, Pak Ustadz, nih suami saya itu apa-apa ngadu ke orang tuanya, cerai lagi. Jadi suaminya punya berapa? Suaminya punya berapa? 4. Malu apa enggak? Malu. Janda anak 4, janda suami 4. Mending sama suami yang pertama kita sabarin. Punya sifat kayak apa aja udah kita sam'an wa ta'atan, jangan suka ngedumel, jangan suka ngadu. Sabar wis. Nas kerja enggak? Astagfirullahaladzim. Mau cari suami lagi enggak? Sabarnya sama yang ini. Sabarnya saya ibadah. Itu loh, nah. Ini mah orang nyalahin orang terus, jalan gejlak-gejluk nyalahin jalannya. Ini jalan gimana sih gitu? Kesandung sama batu, dihajar batunya coba. Ini kalau orang waras mah ya, ini sayanya. Kalau ada jalan genjlak-genjluk kita belok, hati-hati kan gampang. Ini ada awas. Awas. Gimana sih ini? Gimana sayanya, maksud bukan gimana jalannya, set. Gitu kan, sudahlah jalannya bolong-bolong, motornya back lagi. Misalnya, ya udah tinggal jalan, motor gimana sih, kurang ajar. Motor ditendang, jalan disalahin, batu digebugin, kamu yang sakit kan? Iya kan? Nggak ada yang nggak baik, semuanya kita yang baik atau nggak baik, kitanya sabar enggak? Sabar enggak? Kalau kita nggak sabar nggak bisa. Nah, ketika mendapatkan musibah jangan sampai kebisikan sama si wasit. Wasin ini kerjaannya begitu. Sakit dikit, ngedumel. Apa dikit yang kamu waktunya sakit-sakit, karena kalau kamu pindah-pindah tempat, pindah-pindah kondisi, bisa dipastikan sedikit sekali kondisi kamu untuk jadi orang hebat. Mbah Dimyati Rois itu yang punya pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu, itu mondok di Apik 15 tahun. Lalu pindah pondoknya bukan karena nggak betah, beda kayak kamu kan. Pindah pondok karena pengen mencari ilmu di Lirboyo 5 tahun. 20 tahun saja. 2 pondok saja. Jadi orang hebat. Kamu SD aja 4 kali. SD 4 kali, MTS 2 kali, pindah lagi mau jadi apa? Temen nggak punya, ngeluhin temen terus, yang ini nggak suka, yang ini nggak suka, yang ini nggak suka, yang ini nggak suka. Kan ada istilah begini, ya Aba Yazid Al-Bustami, wahai Abu Yazid Al-Bustami, saya pengen punya tetangga tapi nggak suka ghibah, nggak suka bohong, nggak nakal. Lalu Abu Yazid Al-Bustami itu nuntun tangan seorang tersebut, yuk ikut. Terus ada kuburan. Nah, di sini tempat kamu nih. Paham nggak maksudnya? Kalau kamu pengen punya tetangga yang nggak suka ghibah, nggak suka bohong, ini tempatnya. Mau dikubur sekarang apa gimana? Nggak pernah ada. Nah, kamu pindah di Kaliwadas, pindah ke Bandongan, Petelaran, ada aja orang yang bikin hati kita gatel, ada pasti. Nggak betah karena ada Mbak Yaya. Kamu pindah kemana aja ada yang lebih kejam daripada dia. Ya. Ada yang lebih kejam, awas ada ya nggak kejam nggak apa. Itu masih nggak nakal, nggak toksik, nggak ngantem nggak apa. Kamu nggak kuat sama satu orang ini, maka kau akan berhadapan dengan 20 orang yang lebih bengis daripada Yaya. Paham kan gitu? Iya, lebih bengis nih. Jangan orang pondok sudah enak, sudah nyaman, sudah tentram.
musuh cuma satu di kuliah di sana yang nggak ngerti agama, nggak pernah dapat nasihat, di kelompok-kelompokan, geng-gengan. Apalagi kalau nggak punya pacar kamu dimusuhin. Apalagi kalau nggak cantik misalnya, wah sudah dijauhin. Di pondok mah yang penting akhlak kamu bener, kamu bakal jadi baik. Tapi kalau di rumah akhlak kamu bener kayak apa, tapi kalau wajah kamu ireng geteng, nggak ditemenin kan? Sudah ireng geteng miskin tetangga kita. Kamu jadi orang yang rajin sholat, akhlaknya baik, terus miskin, nggak ada yang hormatin. Paham ya? Karena orang awam nggak ngerti agama itu rata-rata patokannya itu dengan harta. Ini kalau psikologi perempuan nih, mas kalau pengen tahu, ini 5 orang perempuan pengennya pilih-pilih teman-teman yang cantik-cantik. Ya, ada satu aja yang giginya tonggos, nggak masuk grup, dia dikeluarin dari grup. Coba bayangin, gigi tonggos itu dari orang tuanya apa dari Allah? Hah? Oh yang lain, mak kenapa tonggos nih mak nyiptain saya? Nggak ada gitu tuh, paham kan? Tonggos itu dari Allah, monyong itu dari Allah. Kalau bau mulut dari kamu sendiri karena nggak sikat gigi, iya kan? Tapi kalau matanya picek misalnya, mata tuh kecil kayak udun segini misalnya, itu kira-kira dari Allah atau dari orang tua? Orang-orang mereka tuh orang yang nggak mau nerima takdir. Saya udah begini masa nggak dijadiin temen, mbak? Enggak, kamu nggak masuk kategori. Kamu tonggos nggak jadi tuh, begitu tuh. Mau di pondok mah mau tonggos, mau monyong, mau doglong, mau keriting, mau apa? Yang penting akhlak kamu baik. Tapi kalau tempat sana akhlak kamu sudah baik, perilaku kamu sudah baik, ya. Tapi telinganya cuma satu, maka kamu nggak punya teman. Nah, syukuri teman-teman kita yang baik-baik di sini, syukuri. Belum tentu keadaan seperti ini ketemu lagi. Dan santri nggak ada musibahnya sudah. Tidak ada musibah bagi santri kecuali kau sendiri, hatimu sendiri tempatnya musibah. Kau kuat apa enggak? Kalau di luar sana musibah ya tabrakan, ya orang tua mati, ya apa mati, dibisikin sama setan. Setannya namanya apa? Wasin. Wallahu a'lam.